pertama yaitu mengenai hakikat perkembangan. Adapun beberapa ahli mengemukakan yang pertama yaitu ada Yusuf pada tahun 2019 mengartikan perkembangan sebagai perubahan progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Adapun pengertian lain. Sedangkan menurut Rahmat pada 2011 mendefinisikan perkembangan individu sebagai proses tumbuh dan berkembangnya individu yang merentang sejak masa konsepsi atau pranatal hingga akhir hayat. Di antaranya meliputi aspek fisik, psikomotorik, bahasa, dan kognitif atau kecerdasan, moral, dan sosial. Hakikat perkembangan pun dapat dibagi menjadi 3 konsepsi, yaitu yang pertama ada konsepsi asosiasi dan neo-asosiasi. Yang kedua yaitu ada konsepsi gestalt dan neo-gestalt. Dan yang ketiga yaitu konsepsi sosiologisme. Yang pertama yaitu konsep asosiasi dan neo-asosiasi. Perkembangan itu adalah sebagai proses asosiasi. Dalam proses asosiasi yang paling penting adalah bagian-bagian, sementara keseluruhan merupakan hal yang sekunder. Bagian-bagian itu terikat satu sama lainnya. Tokoh konsepsi asosiasi ini adalah John Locke. Menurut teorinya, tabula rasa bahwa bayi itu adalah laksana kertas putih yang bersih yang belum terisi apa-apa, lalu sedikit demi sedikit kertas putih itu terisi oleh pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh sang anak yang kemudian dapat membentuk perilaku anak. Selanjutnya yaitu lawan dari konsepsi asosiasi adalah konsep gestalt dan neo-gestalt. Nah, menurut konsepsi gestalt ini, hal yang terpenting dari perkembangan itu bukan bagian-bagian, tapi keseluruhan. Konsep ini mendasarkan pada terjadinya pengamatan. Nah, tokoh Gestalt ini adalah Wertheimer. Dia berpendapat bahwa pengamatan mengandung hal penting yang melebihi jumlah unsur-unsur. Dari konsep Gestalt ini muncullah konsep yang hampir sama dengan disebut Neo-Gestalt. Salah satu tokohnya adalah Kurt Lewin dengan teorinya yaitu stratifikasi. Nah, menurut teorinya ini bahwa pribadi manusia itu terdiri dari lapisan-lapisan strata. Makin dewasa seseorang, maka makin bertambah lapisannya. Nah, yang ketiga yaitu ada konsep sosiologisme. Menurut konsepsi ini, anak itu pada mulanya adalah asosial atau belum mengenal norma-norma sosial yang dalam perkembangannya berubah ke arah sosial. Melalui proses imitasi, adaptasi, dan seleksi anak meniru segala tingkah laku orang dewasa. Tokoh konsepsi ini adalah Mark Bedouin. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan dapat dilihat dari definisinya. Arti dari perkembangan yaitu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Lalu, definisi pertumbuhan yaitu diartikan sebagai suatu proses bertambahnya tinggi, volume atau massa tubuh pada makhluk hidup. Nah, proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Korelasi antara pertumbuhan dan perkembangan adalah pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan. Pertumbuhan diikuti dengan proses perkembangan, yaitu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Jika istilah pertumbuhan dan perkembangan digunakan secara bersamaan, maka artinya memiliki makna yang kompleks, yaitu berkaitan dengan masalah fisik, mental, dan emosional. Selanjutnya, ada aspek-aspek perkembangan. Yang pertama, aspek perkembangan fisik. Perkembangan fisik mengacu pada perubahan tubuh, otak, kapasitas sensorik,
dan keterampilan motorik. Perubahan fisik ditandai dengan bertambahnya tinggi, berat badan, pertumbuhan tulang, otot, serta pematangan alat kelamin dan juga fungsi reproduksi. Kedua, perkembangan intelijensi. Intelijensi merupakan kecerdasan atau tingkat kemampuan serta kecepatan untuk belajar. Manusia memiliki dua belahan otak, antara otak kiri dan juga otak kanan. Otak kiri berkaitan erat dengan kemampuan berpikir rasional, ilmiah, logis, dan kritis. Sedangkan otak kanan berkaitan erat dengan keterampilan pemikiran intuitif, imajinatif, konferensif, dan divergen. Kegiatan yang disertakan fungsi otak kiri adalah membaca, berhitung, belajar bahasa, dan berbuat penelitian ilmiah. Sedangkan penggunaan otak kanan adalah melukis, bermain musik, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perkembangan emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada orang tua atau peristiwa. Ada banyak ragam perasaan terdiri dari senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Yang keempat, perkembangan bahasa. Anak mengenal beberapa kata melalui indera yang ia dengar. Maka, dalam masa ini sangat baik sekali jika yang diperdengarkan ke telinga bayi adalah kata-kata yang baik, karena akan diingat dan ditirukan kembali oleh anak. Yang kelima, perkembangan sosial. Perspektif pembangunan sosial, perkembangan sosial individu ditandai dengan kematangan dalam interaksi sosialnya. Bagaimana dia bergaul, beradaptasi terhadap lingkungan, dan adaptasi terhadap norma kelompok. Selanjutnya, ada perkembangan bakat dan moral. Bakat bisa dibilang kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Bakat juga bisa berkembang dengan cepat apabila ada fasilitas yang mengembangkannya. Kemudian moral. Dalam perkembangannya, anak mengenal aturan-aturan atau moral, namun masih relatif rendah. Melalui aturan ini, anak baru mengenal nilai boleh dan tidak boleh, baik dan tidak baik. Maka, sedini mungkin orang tua harus membina moral anak agar anak menjadi manusia yang bernilai dan tahu aturan atau norma. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, yaitu yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Faktor internal meliputi kondisi biologis individu terkait dengan faktor genetik yang diturunkan dari kedua orang tua, baik fisik maupun psikis. Faktor genetik ini sendiri menentukan postur tubuh, posisi gigi, kemiripan wajah, dan bentuk wajah. Sedangkan faktor psikis yang diturunkan berupa sifat-sifat, watak, dan kepribadian. Kemudian yang selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal berkaitan dengan faktor lingkungan, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak yang dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang memegang teguh nilai norma dan agama akan tumbuh menjadi anak yang memiliki nilai norma dan agama yang kuat. Selain keluarga, lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Jika faktor lingkungan lebih kuat dan dominan, maka anak akan mendapatkan pengaruhnya dari lingkungan tersebut. Menurut Yusuf dan Sugandi, pada tahun 2018 ada 6 prinsip perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending. Perkembangan pada diri individu terus berlanjut mulai dari masa konspesi sampai masa tua. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Nah, di sini aspek perkembangan itu meliputi aspek fisik, intelijensi, emosi, sosial, bahasa, dan bakat. Yang ketiga, ada perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Misalnya pada anak usia dini memiliki ciri khas atau karakteristik egois, unik,
aktif dan energik, rasa ingin tahu yang kuat, dan antusias terhadap banyak hal. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan.